Sebagai seorang presiden, kritikan mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi seorang Joko Widodo. Tapi terkadang, kebebasan berpendapat membuat segelintir orang berlebihan dalam menyampaikan keluh kesahnya. Hingga tak jarang muncul berita bohong, ujaran kebencian, serta propaganda yang terkesan menghina Presiden Joko Widodo. Tetap bersikap kalem walau dicaci para pembenci. Berikut 7 kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo paling menghebohkan yang pernah ada. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Roky Gerung. Selain dikenal sebagai akademisi, Roky Gerung juga dikenal dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Salah satunya saat ia menghadiri acara Indonesian Lawyers Club di salah satu televisi swasta tanah air pada Selasa, 3 Desember 2019 malam. Roky menyebut kalau Presiden Joko Widodo tidak paham dengan Pancasila. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Pancasila. Pernyataan yang kemudian membuat kubu Jokowi meradang. Politikus-politikus PDI Perjuangan Junimat Girsang misalnya, yang tak habis pikir dengan perkataan Roky yang bisa-bisanya menuding seorang kepala negara tak paham dengan Pancasila. Hal senada juga diungkapkan politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang berkata bahwa Roky Gerung terlalu sok tahu dan menilai ucapan Roky Gerung sudah keterlaluan. Meskipun sempat dilaporkan ke pihak yang berwajib, namun Roky berhasil lolos dari tuntutan hukum. 2. Jamil Adil. Bermula saat anggota Polri Protapagi melakukan pengaturan lalu lintas, mereka menemukan sebuah tulisan yang berisi cacian kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian di area kolong tol Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, barulah diketahui bahwa pelakunya merupakan seorang pria bernama Jamil Adil yang merupakan warga Banteng Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pria berusia 47 tahun ini berhasil diringkus pada 29 Desember 2016 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di mana dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah cat pilox merek Titan warna hitam ukuran 300 cc, 1 buah cat pilok merek akrilik epoksi warna hitam ukuran 85 cc, dan 2 buah cat pilox merek akrilik epoksi warna putih ukuran 150 cc. Oleh polisi, pelaku JA diduga mengalami masalah kejiwaan serta menggunakan narkoba jenis amfetamin saat kejadian. 3. Ropi Yasman. Entah apa yang ada di benak seorang Ropi Yasman hingga nekat mengedit foto Presiden Joko Widodo serta sejumlah pejabat lain seperti Basuki Cahayapurnama Ahok hingga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, serta menyebarkan foto-foto tersebut di akun Facebooknya. Namun apa yang ia tuai, maka itulah yang harus ia terima. Ropi sukses dibekuk Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Bareskrim Mabes Polri di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ropi harus mendekam di penjara 1 tahun 3 bulan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjatuhkan vonis kepadanya. Vonis yang terbilang ringan karena Ropi bertindak kooperatif dan mau mengakui perbuatannya. 4. Julianus Paunganan. 13 Desember 2015 menjadi titik di mana seorang Julianus Paunganan begitu nekat melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Di akun Facebooknya @ypaunganan, Julianus mengunggah sebuah foto Presiden Jokowi yang duduk bersama artis Nikita Mirzani dan mencantumkan sebuah komentar bertuliskan, "Walah, tagar Papa minta paha." Tak berhenti di situ, di platform Twitter ia juga menampilkan foto yang sama dengan tagar Papa Doyan LA. Postingan yang menimbulkan prahara di tengah masyarakat itu pun membuat Julianus ditetapkan sebagai tersangka dengan dakwaan penyebaran konten pornografi.
Oleh pengadilan Jaksel, ia divonis 1 tahun penjara, serta denda 500 juta rupiah. Belakangan diketahui, Julianus merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Indonesia Timur dan merupakan sosok yang terbilang aktif dalam bermedsos. Bahkan, ia hampir setiap hari mengkritik Presiden Jokowi dalam setiap unggahan akun Facebook-nya. 5. Bambang Trimulyono pernah dipenjara selama 3 tahun karena terbukti menyebarkan fakta bohong tentang Presiden Jokowi yang ia tulis lewat buku Jokowi Undercover pada tahun 2014. Ternyata tak membuat Bambang Trimulyono jera, di mana baru-baru ini ia kembali terlibat kasus yang sama dan ditetapkan sebagai tersangka bersama Gus Nur terkait kasus ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat akun YouTube Gus Nur 13. Meskipun begitu, ternyata bukan kali ini saja ia berulah. Beberapa waktu sebelumnya atau pada 3 Oktober 2022, ia juga pernah membuat geger satu negara tentang gugatannya kepada Presiden Jokowi mengenai ijazah Presiden Jokowi yang disebut palsu oleh Bambang Trimulyono. Dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang menduga kalau Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. 6. Harisma Jati. Apa yang dilakukan seorang komikus asal Bantul bernama Harisma Jati ini mungkin sudah kelewat batas. November 2022 lalu, ia membagikan sebuah foto Ibu Iriana Joko Widodo yang tengah berdiri di samping istri Presiden Korea Selatan, Kim Kwon-hee. Ia menulis caption bernada hinaan, "Pi, tolong buatkan tamu kita minum." Baik Nyonya, seolah-olah mengejek secara tidak tersirat bahwa Ibu Iriana seperti seorang pembantu. Tentu saja, cuitan Harisma di akun @koprofiljati tersebut menjadi viral di lini masa Twitter dan membuatnya dihujat sana-sini. Postingan itu bukan hanya membuat malu Iriana Jokowi, tapi juga secara tidak langsung menampar wajah Presiden Jokowi di muka halayak ramai. Namun untungnya, Harisma Jati meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Ibu Iriana perihal postingannya yang menimbulkan kegaduhan tersebut. Dan kasus ini tidak berlanjut ke meja hukum. 7. Rini Mariani Sumarno. Tahun 2015 lalu, istana digemparkan dengan sebuah transkrip rekaman yang diduga merupakan pernyataan dari salah satu menteri kabinet Joko Widodo. Dalam rekaman tersebut berisi statement yang intinya seolah-olah menghina Presiden Jokowi. Setelah semuanya tersebar luas, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo membeberkan kabar dugaan penghinaan menteri tersebut. Namun, ia enggan memberitahu siapa menteri yang dimaksud. Kendati demikian, seorang politisi PDIP Masinton Pasaribu memberikan ciri-ciri bahwa menteri yang menghina presiden ialah seorang perempuan dan berasal dari kalangan profesional, serta bergerak di bidang ekonomi. Alhasil, banyak pihak yang kemudian tertuju kepada sosok Rini Mariani Sumarno yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Walaupun pada akhirnya ia membantah semua tuduhan dan menyebut kalau ia menghormati seorang Presiden Jokowi dan tak mungkin melakukan hal sehina itu. Sebagai seorang warga negara yang baik, memberikan kritik merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Tapi kalau sampai menghina dan menjatuhkan martabat seorang pemimpin bangsa, maka hal tersebut rasanya tak etis dan sangat memalukan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.